Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan metode yang seringkali digunakan di dalam biologi molekuler, yaitu RAPD, Random Amplified Polymorphic DNA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas mengenai RAPD. Yang pertama tentu di sini adalah sejarah dari RAPD itu sendiri, pengenalan RAPD, bagaimana RAPD itu bekerja, perbedaan antara RAPD dengan metode yang lain, cara menginterpretasikan data, prosedur, keunggulan dan kelemahannya. Oke. RAPD di sini termasuk dalam satu jenis marka, di mana tentu kita harus memperhatikan fungsi dari marka itu sendiri. RAPD perlu diingat bahwa metode ini cocok untuk satu tujuan tertentu, tapi tentu tidak cocok untuk tujuan yang lain. Sebagai contoh, untuk men-screening gen yang berpotensi sebagai penyebab suatu kelainan ini sangat cocok. Tetapi kalau dia digunakan untuk mendeteksi suatu kelainan, jelas RAPD memiliki kelemahan yang mendukung dia tidak cocok untuk analisa tersebut. Nah, genetic marker itu sendiri adalah spesifik lokasi yang ada pada kromosom yang mengidentifikasikan suatu polimorfisme yang mana bisa menunjukkan suatu karakteristik yang spesifik. Ada beberapa karakter di mana ada karakter morfologi, karakter biokimia, dan yang kita gunakan di sini adalah molecular marker atau karakter molekular. PCR RAPD pertama kali diperkembangkan oleh Williams et al. Pada tahun 1990, di mana dia menggunakan primer yang sangat pendek sekitar 10 base pair untuk menganalisa template suatu sampel DNA. RAPD fragment can be spared, yaitu bisa dipisahkan atau digunakan sebagai genetic marker, terutama untuk kasus-kasus yang sifatnya fingerprint. Fingerprint itu contohnya seperti apa? Misalkan kita ingin mengetahui karakter pola pewarisan dari satu indukan ke anakannya. Nah, atau mungkin kita bisa mengidentifikasi asal muasal dari suatu organisme, itu bisa. Pengenalan RAPD marker become DNA fragment. RAPD is type of PCR reaction. Jadi ini merupakan jenis dari macam dari reaksi PCR. Kemudian segmen yang diamplifikasi itu bersifat random. Jadi tidak ada tujuan khusus atau target khusus di dalam PCR tersebut karena sifatnya sangat random. No knowledge of DNA sequence required, jadi tidak membutuhkan sequence DNA, pengetahuan sequence DNA yang dianalisis. Jadi cukup kita menghitung pola dari band yang dihasilkan, baru kemudian kita bisa menyimpulkan RAPD kekerabatan ataupun kelainan yang dihasilkan seperti apa. Untuk mendeteksi suatu gen tertentu, kita bisa mendeteksi band-band yang karakternya berbeda, kemudian kita bisa cut off dari gel, dan dari situ kita bisa running kembali menggunakan sequencing. Di situ kita bisa tahu gennya yang mempengaruhi suatu kelainan tersebut gen apa. Itu tujuannya di RAPD. RAPD lebih cenderung untuk karakterisasi, untuk mentrace suatu filogenetik atau mengetahui suatu diversitas baik itu tanaman maupun tumbuhan. Dia cukup menggunakan primer pendek, biasanya antara 10 sampai 15 base pair sudah cukup. Bagaimana dia bekerja? Pada prinsipnya dia mirip dengan PCR biasa. Akan tetapi yang digunakan di sini adalah primer yang bersifat random. Artinya tidak ada target spesifik. Primer biasa itu membutuhkan panjang primer sekitar 20 sampai 25 base pair, sedangkan
untuk RAPD ini biasanya tidak pernah lebih dari 15 base pair, sehingga yang dikenali oleh set-set tertentu sangat banyak, dan inilah yang menyebabkan hasilnya sangat random. Kemudian untuk menganalisa ini biasanya disparasikan atau dianalisis menggunakan gel agar antara 1,5 sampai 2,5%. Ini sangat logis karena biasanya selain untuk mendapatkan gen-gen yang pendek, juga gen-gen yang panjang ini mayoritas mendominasi di dalam hasil RAPD tersebut. Kemudian divisualisasi menggunakan ethidium bromide, ya, sehingga kelihatan bandnya. Ini mirip dengan PCR biasa. Keunggulan RAPD tentu di sini membutuhkan sangat mudah, cepat, jumlah sampel DNA juga relatif lebih sedikit, bisa saja sangat sedikit juga bisa. Tidak memerlukan pengetahuan tentang sekuensi DNA yang teliti. Kita tidak perlu tahu gen mana yang berpengaruh, kita tidak perlu tahu kira-kira ada berapa band yang dihasilkan, cukup running maka pola band akan terbentuk. Tidak melibatkan radioaktif. Analisis RAPD untuk identifikasi penanda genetik, khususnya sifat yang sulit diamati secara morfologi atau fenotip. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui gen bawaan yang bersifat multigenomik atau penyakit yang sifatnya dari dua arah seperti dari DNA, yang satu lagi dari lingkungan atau bawaan. Kemudian teknologi RAPD mempunyai prospek baik untuk mengidentifikasi penanda DNA terkait dengan jenis kelamin tanaman. Sebenarnya tidak cuma tanaman ya, untuk beberapa penyakit ini juga seringkali digunakan, tetapi not recommended for diagnosis. Kelemahan RAPD, karena RAPD merupakan reaksi yang membutuhkan konsistensi, maka RAPD kelemahan pertama di sini membutuhkan optimasi. Dan ini perbedaan optimasi tentu hasilnya berbeda. Sehingga seringkali RAPD tidak digunakan untuk diagnosa gara-gara ketika dia di running 2 kali bahkan pada kondisi yang sama, komponen PCR yang sama, hasilnya bisa berbeda. RAPD menuntut kondisi optimal untuk pengembangan protokol yang reproducible. Ini penggunaan pemetaan genetik, analisa filogenetik, penyusunan peta keterkaitan atau linked gen, evaluasi aliran gen antar jenis, dan seterusnya. Kemudian komponen dari RAPD sebenarnya mirip dengan PCR, cuman karena dia di sini untuk running ini memerlukan pemanjangan yang banyak pada beberapa band, maka jumlah dari buffer termasuk kalau kita katakan adalah PCR mix itu harus diperbanyak. Satu buffer containing Mg++ ini sebagai coenzim, usually high Mg++ untuk RAPD, artinya membutuhkan Mg++ yang lebih banyak. Template DNA sama seperti PCR biasa. To prevent the fragment of DNA to be amplified, 2 primer forward dan reverse seperti biasanya. Kemudian di sini 1 primer saja untuk RAPD, biasanya sekitar 10 base, not known to any specific part of template DNA. Tidak diketahui kira-kira primer ini menempelnya bagian mana. DNTP, kemudian DNTP juga sama. Tag polimerase, nah biasanya untuk RAPD membutuhkan tag polimerase yang lebih banyak karena untuk running pada beberapa tempat dalam sekali siklus. Sama saja, yang pertama di sini melting atau denaturasi, annealing. Biasanya untuk RAPD tidak menggunakan 50 derajat Celcius, dia lebih cenderung lebih rendah seperti 36, bahkan beberapa penelitian banyak yang menggunakan 32. Extension 72 tetap karena ini adalah suhu optimum ketika running PCR, dan melting sama, ini satu siklus ya. Dalam suatu annealing ini, maka karena primer yang digunakan hanya satu dan dia berlipat-lipat, maka dia akan menempel pada sembarang tempat.
bisa dikategorikan seperti ini, dan akibat penempelan tersebut maka muncullah band-band yang banyak. Ini nempel ke sini, ini lagi nempel ke sini, ini juga nempel ke sini. Ini menghasilkan band yang nomor 1 sekian, band nomor 2 sekian, nomor 3 sekian, dan ini terjadi pada seluruh genom, baik itu DNA inti, DNA kromosom ya, atau DNA ekstra kromosom seperti mitokondria atau kloroplas pada tumbuhan. Contoh penggunaan ini kalau menggunakan pada tumbuhan, ini digunakan untuk mendeteksi jenis kelamin pada tanaman. Ini pada band-band tertentu dia menunjukkan dengan baik bahwa ini adalah jantan maupun betina. Ini adalah pekerjaan kita di lab yang menunjukkan polimorfisme DNA yang menggunakan metode RAPD. Ini sangat bagus sekali karena band-bandnya sangat jelas. Nah, ini masih belum menunjukkan hasil karena masih dalam pembahasan dilakukan oleh kakak tingkat kalian. Insya Allah dalam beberapa bulan ini akan keluar jurnalnya. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa komen di e-learning. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.